tingkatannya masing-masing seperti apa. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi untuk admin itu ada beberapa tingkatan yang kalau kita lihat yang di bagian kaki-kakinya itu ada TPK, itu tingkatnya di kelurahan atau desa, di pendamping keluarga. Kemudian nanti ada koordinator di tingkat kecamatan atau admin kecamatan. Berikutnya nanti ada admin kabupaten kota. Di atasnya lagi ada admin provinsi, dan kemudian di atasnya lagi ada super admin atau admin di tingkat pusat. Jadi Bapak Ibu sekalian, misalkan, oh saya sebagai admin provinsi, berarti nanti akan melakukan fungsi koordinasi di seluruh provinsi yang ada di wilayahnya, Berikutnya. Jadi ini adalah peran TPK dan admin Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk TPK tentu perannya adalah pendampingan kepada calon pengantin. Kemudian untuk fungsi admin itu sebetulnya secara umum itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu fungsi koordinasi, kemudian fungsi approval, kemudian fungsi monitoring. Jadi koordinasi tentu nanti akan bisa mengkoordinasikan terkait dengan implementasi LC-MIL di wilayah masing-masing. Kemudian approval ini untuk saat ini sebetulnya untuk tim pendamping keluarga dan admin kecamatan itu karena jumlahnya cukup banyak. Untuk tim pendamping keluarga itu ada totalnya ada 600.000 pendamping atau petugas pendamping. Kemudian untuk admin kecamatan itu sekitar 6.000 atau hampir 7.000. Jadi karena jumlahnya cukup banyak, sehingga untuk saat ini proses approval dilakukan secara otomatis oleh sistem. Jadi ini memang agak berbeda. Dulu ketika periode-periode sebelumnya, mungkin di bulan-bulan Agustus sampai bulan Desember ketika masih tahap pengembangan dan uji coba, waktu itu ketika saya daftar sebagai petugas pendamping itu harus di-approve dulu nih. Karena nanti ketika saya setelah melakukan registrasi, kemudian nanti akan muncul tulisan silahkan menunggu approval dari admin. Tapi kalau sekarang proses approvalnya kita lakukan secara otomatis oleh sistem untuk mempermudah proses registrasinya. Nah, ke depan tentu kalau misalkan jumlah tim pendamping yang masuk sudah banyak, terus kemudian nanti mau ada penggantian tim pendamping dan sebagainya, itu nanti akan perlu proses approval yang bisa dilakukan oleh admin. Misalkan tim pendamping di kecamatan D gitu, ketika nanti registrasi maka nanti perlu approval. Itu nanti ke depannya. Tapi untuk saat ini tidak perlu approval karena prosesnya dilakukan secara otomatis. Nah, ini adalah fitur admin pusat, semuanya kita buka. Berikutnya. Nah, ini adalah fitur untuk admin provinsi, kemudian kabupaten, kota, kecamatan. Jadi sebetulnya secara umum akses ataupun fiturnya sebetulnya sama, tetapi cakupan wilayahnya yang berbeda. Misalkan nanti untuk admin semuanya misalkan bisa melihat dashboard, kemudian bisa melihat memantau chat, kemudian bisa juga memantau informasi terkait dengan calon pengantin, kemudian informasi terkait petugas pendamping dan juga admin di wilayahnya. Termasuk bisa melihat reporting ataupun hasil kuesioner di wilayahnya. Nah, kalau saya menjadi admin di kecamatan, maka nanti reporting kuesioner yang bisa saya lihat itu hanya di wilayah kecamatan saya. Jadi saya nggak bisa melihat hasil kuesioner Catin di kecamatan yang lain. Demikian juga kalau saya menjadi admin kabupaten kota, nanti saya bisa melihat cakupan di kabupaten kota wilayah saya. Saya mau melihat rekapitulasi misalkan dalam satu kabupaten seperti apa. Kemudian kalau saya pengen melihat lebih detail lagi per kecamatan, itu bisa juga dilakukan. Demikian juga untuk provinsi sama. Jadi nanti bisa melihat report hasil kuesioner Catin di provinsi yang ada di wilayahnya. Berikutnya. Nah, bagaimana kalau saya ingin mendaftar ataupun registrasi sebagai admin? Jadi aksesnya sama Bapak Ibu sekalian, jadi nanti bisa masuk ke lcmil.bkkbn.go.id. Jadi nanti bisa dibuka di browser atau di Google Chrome. Kemudian tampilannya semacam itu, kemudian klik daftar. Berikutnya. Berikutnya nanti silahkan diisi Bapak Ibu sekalian yang bertugas sebagai admin.
nama lengkap, nomor KTP, kemudian nomor telepon, email, dan sebagainya, juga password. Passwordnya ini juga sama, ini adalah password untuk akun LCMIL, jadi bukan password untuk email. Kemudian nanti di bagian informasi penugasan ada nomor SK dan sertifikat, itu sebenarnya khusus untuk tim pendamping keluarga. Jadi kalau Bapak Ibu mendaftar sebagai admin, itu bisa dikosongi saja. Kemudian alamat, ini ada cukup banyak juga yang nanya, misalkan saya sebagai admin provinsi, itu ternyata apakah harus mengisi alamat lengkap? Iya, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk alamat itu harap diisi dengan lengkap sampai ke desa atau kelurahan. Jadi misalkan Bapak Ibu sebagai admin provinsi, sebagai admin kabupaten kota, itu tetap diisi alamat lengkap. Misalkan saya sebagai admin provinsi Jawa Barat misalkan. Nah, saya isi alamatnya apa? Kalau Bapak Ibu tinggal di Jawa Barat, silakan diisi sesuai alamat domisilinya, atau bisa juga misalkan diisi alamat kantor BKKBN Provinsi Jawa Barat. Jadi nanti bisa diisi di kota atau di kabupaten mana, kemudian kecamatan apa, dan di desa atau kelurahan apa. Jadi silakan diisi semua secara lengkap. Kemudian nanti ketika ada kolom mendaftar sebagai apa, nanti Bapak Ibu yang bertugas sebagai admin, nanti pilih admin. Jadi ada pilihannya sebagai tim pendamping atau admin, pilih sebagai admin. Nah, nanti secara otomatis, maka ketika Bapak Ibu mendaftar sebagai admin, maka nanti defaultnya atau secara otomatis itu akan di-set sebagai admin kecamatan. Karena admin kecamatan inilah yang saat ini untuk proses approval-nya kita lakukan secara otomatis oleh sistem. Nah, tapi saya sebagai admin kabupaten kota, Pak, tapi saya sebagai admin provinsi, Pak, gimana caranya? Nah, nanti misalkan Bapak Ibu daftar, misalkan sebagai admin provinsi Jawa Barat nih. Nah, ketika selesai mendaftar, tulisannya kok admin kecamatan. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa melaporkan ke admin yang ada di atasnya. Misalkan kalau Bapak Ibu sekalian sebagai admin provinsi, maka nanti tinggal menyampaikan ke rekan-rekan di BKKBN Pusat, Pak, saya sudah mendaftar sebagai admin Provinsi Jawa Barat. Tolong di-approve atau diubah status saya dari admin kecamatan menjadi admin provinsi. Jadi kami kemarin sudah diberikan data-datanya, misalkan admin Jawa Barat, namanya ini, emailnya ini, nomor teleponnya ini gitu. Jadi nanti kami cari, kami search, kemudian nanti itu yang kami ubah status adminnya. Dari sebelumnya misalkan sebagai admin kecamatan, nanti kita ubah sebagai admin provinsi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian mendaftar sebagai admin kabupaten kota, maka nanti untuk proses approval-nya bisa dilakukan oleh admin di tingkat provinsi. Jadi misalkan saya mendaftar sebagai admin Kabupaten Sukabumi. Nah, itu yang ngasih approve siapa? Yang ngasih approve adalah admin Provinsi Jawa Barat gitu. Jadi kita sifatnya ada tingkatan-tingkatan semacam itu supaya nanti tidak semua proses approval itu harus dilakukan oleh tim di admin pusat, karena memang kalau jumlah provinsi kan 34, kalau masing-masing ada 2 atau 3 itu mungkin jumlahnya udah sekitar 70-an. Tetapi kalau misalkan kabupaten kota kan 500 lebih. Jadi kalau misalkan nanti harus di-approve oleh admin pusat semua, tentu akan perlu waktu. Sehingga harapannya ketika nanti untuk proses registrasi dan approval itu bisa dilakukan oleh admin provinsi masing-masing, sehingga approval-nya bisa dijalankan lebih cepat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah dashboard LCMIL untuk admin. Jadi misalkan saya sebagai admin, ketika melihat dashboard ini maksudnya apa? Nah, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat nanti yang dalam kotak merah itu adalah jumlah catin secara nasional. Jadi ini misalkan kami pakai akun provinsi misalkan ya. Jadi nanti yang nasional jumlah catinnya itu ada di kotak merah. Itu waktu itu kami ambil mungkin di awal-awal Februari. Jadi jumlah yang masuk masih sekitar 8 ribuan catin. Kemudian untuk Jawa Barat ada 2041 catinnya. Jadi misalkan dari 8.600 catin secara nasional itu yang dari Jawa Barat 2 ribuan. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu sekalian jadi admin kabupaten kota, itu nanti angkanya bisa berbeda-beda. Kalau ini kan karena
admin provinsi, jadi angka provinsi, kemudian yang di sebelahnya di kotak-kotak yang warna ungu itu angka seluruh kabupaten kota, kemudian angka kecamatan, angka kelurahan desa, itu semuanya sama. Tapi nanti kalau Bapak Ibu jadi admin di kota A, itu nanti angkanya yang di bagian kabupaten kota itu akan berbeda dengan admin di kabupaten atau kota C gitu. Jadi jumlah pengantinnya bisa dilihat yang di kolom warna ungu di masing-masing wilayah berikutnya. Nah, kalau misalkan saya ingin melihat jumlah tim pendamping atau petugas pendamping di wilayah saya yang sudah mendaftar ada berapa, itu nanti bisa dilihat. Jadi untuk mengecek jumlah pendamping nanti bisa diklik user management di bagian atasnya, kemudian nanti klik berikutnya, klik petugas. Jadi nanti di dalam user management tersebut ada kolom catin dan kolom petugas. Nanti Bapak Ibu sebagai admin kalau ingin melihat jumlah petugas ataupun siapa saja petugasnya secara detail itu bisa diklik di bagian petugas. Kalau misalkan nanti mau melihat detail catinnya siapa aja, klik kolom yang catin. Jadi untuk melihat jumlah petugas bisa diklik dulu jumlah petugasnya, klik bagian petugas berikutnya. Nah, nanti di bagian paling bawah itu akan ada, misalkan ini menampilkan 1 sampai 10 dari 8.995 data. Jadi ini nanti bisa dilihat, oh di wilayah saya sudah ada 8.995 tim pendamping yang masuk. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu sebagai admin kabupaten kota, nanti bisa muncul misalkan, oh di wilayah saya sudah ada misalkan 2.000 yang masuk. Nanti masing-masing bisa berbeda-beda tergantung dengan jumlah petugas pendamping yang sudah melakukan registrasi di LCMIL. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah mendapatkan akses ataupun approval sebagai admin nanti bisa dilihat, oh saat ini jumlah tim pendamping di tempat saya berapa sih yang sudah mendaftar. Kalau misalkan oh jumlahnya kok baru 10 orang, nah berarti mungkin perlu didorong lagi supaya tim pendamping di desa atau kelurahan itu bisa cepat melakukan registrasi di LCMIL. Jadi nanti masing-masing admin bisa melihat perkembangannya dan ini sifatnya real time. Jadi misalkan jam 11.00 jumlahnya misalkan 2.000, kemudian 15 menit kemudian jam 11.15 jumlahnya bisa nambah, misalkan nambah 10 orang atau nambah 15 orang dan sebagainya. Jadi ini sifatnya real time, bisa dicek oleh masing-masing admin. Berikutnya. Nah, tadi kami sampaikan salah satu tugas admin itu adalah approval atau melakukan approve atau menyetujui. Misalkan untuk saat ini untuk admin kecamatan memang tidak perlu approval, jadi admin kabupaten kota tidak perlu melakukan approval untuk admin kecamatan karena sudah dilakukan secara otomatis untuk saat ini. Tapi sebagai admin provinsi perlu untuk mengetahui bagaimana cara melakukan approval terhadap admin kabupaten kota. Jadi misalkan saya sebagai admin Jawa Tengah, misalkan admin provinsi Jawa Tengah, maka nanti tugas saya adalah melakukan approval terhadap petugas admin di masing-masing kabupaten kota. Jadi misalkan oh admin di Solo siapa? Atau mungkin nanti admin Solo bisa lapor ke admin provinsi Jawa Tengah misalkan, Pak, Ibu, saya sudah daftar sebagai admin Solo, namanya ini, emailnya ini, mohon di-approve. Jadi nanti tim admin di provinsi bisa melakukan approval-nya. Caranya seperti apa? Caranya sama, klik bagian user management, kemudian klik petugas berikutnya. Nanti diketik namanya, tulis nama, misalkan nama admin di kota Solo namanya Pak Anggun gitu. Nanti diketik di situ, tulis misalkan Anggun gitu, kemudian diklik filter, maka nanti akan muncul nama Pak Anggun di situ. Nah, berikutnya. Nah, nanti setelah muncul namanya, oh bener ini, namanya Pak Anggun, emailnya ini cocok nih dengan data yang diberikan oleh tim dari kota Solo. Nah, makanya nanti bisa diklik berikutnya, tanda pena warna ungu itu untuk mengedit, diklik di situ berikutnya. Kemudian nanti karena sekarang ini kan masih secara otomatis defaultnya itu sebagai admin kecamatan, jadi nanti bisa diklik
di kolom admin kecamatan, kemudian tinggal kita pilih mau kita kasih akses sebagai apa. Misalkan tadi, oh Pak Anggun daftar sebagai admin kabupaten kota, berarti tinggal klik yang admin kabupaten kota. Berikutnya, setelah sudah pas, oh namanya Pak Anggun sebagai admin kabupaten kota Surakarta misalkan, Solo atau Surakarta, tinggal klik simpan. Maka nanti secara otomatis Pak Anggun tadi bisa menjadi menjadi admin di kota Solo. Jadi kalau sebelumnya tadi misalkan baru bisa ngelihat wilayah kecamatan, kemudian setelah mendapatkan akses sebagai admin di kabupaten kota, maka nanti bisa mengakses data Jatin ataupun petugas di seluruh wilayah kota Solo. Jadi nanti bisa semacam itu Bapak sekalian. Berikutnya. Nah, ini approval petugas pendamping. Ini meskipun saat ini dilakukan otomatis, tetapi ke depan ketika nanti misalkan yang 600.000 tim pendamping keluarga ini sudah masuk semua, kemudian istilahnya untuk proses approvalnya kita bisa tutup, sehingga untuk approval berikutnya misalkan di desa A ada perubahan nih dari Ibu Wati ke Ibu Susi misalkan. Nah, maka nanti Ibu Susi tadi mendaftar di aplikasi LCMIL yang lcmilbkkbn.go.id, kemudian nanti perlu approval. Nah, approval TPK ini nanti dilakukan oleh admin kecamatan. Prosesnya seperti apa? Sama, diklik user management, kemudian klik petugas. Berikutnya. Kemudian nanti kalau untuk approval pendamping itu bisa dilihat statusnya. Jadi kalau sekarang itu statusnya pasti sudah approve semua, tapi kalau nanti ada yang belum dilakukan approval, maka nanti statusnya menunggu approval. Jadi nanti tinggal dilihat, atau misalkan kalau mau dicari seperti yang tadi bisa juga misalkan namanya Ibu Susi, tinggal diklik nama Ibu Susi, Susi siapa gitu, kemudian difilter, ketemu. Nah nanti kalau memang statusnya masih menunggu approval, maka nanti bisa di-approve caranya dengan klik sama gambar pena warna ungu untuk melakukan edit atau mengubah. Berikutnya. Nanti tinggal diklik dari menunggu approval, kemudian diklik approve. Setelah itu klik simpan. Sehingga nanti Ibu Susi tadi yang menggantikan Ibu Wati sebagai TPK itu nanti sudah terdaftar di aplikasi LCMIL dan bisa masuk ataupun mengakses LCMIL sesuai dengan desa atau kelurahan tempat bertugas. Berikutnya. Nah, bagaimana cara memonitor hasil kuesioner? Misalkan saya sebagai admin Jawa Barat, saya pengen tahu nih, di Jawa Barat ini kondisinya seperti apa sih, yang sudah masuk kuesionernya berapa, kemudian hasilnya seperti apa, apakah banyak yang hijau atau banyak yang merah atau berisiko. Nah, nanti tuh caranya adalah klik di bagian atas, jadi di bagian dashboard itu ada kolom reporting, nanti bisa diklik di bagian reporting, kemudian nanti pilih kuesioner. Berikutnya. Nah, nanti ada pilihan kuesionernya. Bapak Ibu sekalian sebagai admin mau melihat kuesioner untuk pria atau kuesioner untuk wanita. Jadi ada pilihannya. Misalkan saya ingin melihat kuesioner wanita karena saya ingin mengetahui kondisi Jatin wanita di wilayah saya. Jadi nanti pilih yang kuesioner ataupun pencegahan stunting untuk Jatin wanita. Berikutnya. Kemudian rentang waktunya bisa diatur Bapak Ibu sekalian. Misalkan saya ingin melihat dari periode 1 Februari sampai misalkan 28 Februari. Itu bisa. Atau mau narik data lebih panjang lagi, misalkan dari 1 Februari sampai 30 Maret atau sampai akhir April, itu bisa dilakukan. Jadi untuk monitoringnya nanti Bapak Ibu bisa melakukan pemilihan rentang waktunya. Kalau misalkan saya mau melihat per minggu, itu juga bisa dilakukan untuk memonitor. Jadi nanti tinggal dipilih rentang waktunya. Kemudian ini nanti panduannya kami share di grup admin. Jadi step by stepnya, langkah-langkahnya, mudah-mudahan nanti bisa lebih jelas. Jadi kalau Bapak Ibu admin misalkan pengen melakukan pengecekan misalkan hasil kuesioner di wilayahnya, nanti bisa dilakukan sesuai tahapan berikut ini. Jadi nanti setelah isi rentang waktu atau kita pilih, kita mau lihat periode kapan sampai kapan, setelah itu nanti klik lihat.
Nah, berikutnya. Nah, itu misalkan saya sebagai admin provinsi gitu ya. Jadi tadi kalau saya klik lihat, setelah saya pilih tentang waktu, maka nanti yang muncul adalah hasil rekap kuesioner di provinsi wilayah saya. Saya sebagai admin Jawa Barat misalkan nanti yang muncul rekapnya adalah rekap seluruh Jawa Barat. Bagaimana kalau saya ingin melihat lebih detail lagi, misalkan di Jawa Barat, setelah saya melihat yang rekap Jawa Barat, kemudian saya pengen lebih detail lagi nih. Saya pengen melihat misalkan kondisi di Kabupaten Sukabumi, kondisi di Kota Bandung, kondisi di Kabupaten Bogor dan sebagainya itu seperti apa. Nanti bisa tinggal dipilih, misalkan pilih Kabupaten Sukabumi, maka nanti tinggal diklik pilihannya di situ, kemudian nanti bisa cek klik lihat. Atau kalau misalkan saya sebagai admin kabupaten kota, maka nanti saya bisa melihat nih kecamatan hasil kuesioner di masing-masing kecamatan. Atau kalau mau lebih detail lagi di masing-masing desa atau kelurahan juga bisa, tinggal diisi aja. Kalau mau lihat lebih detail tinggal diisi kolom-kolom wilayah yang ingin kita lihat hasil kuesioner Jatinnya. Berikutnya. Nah, ini adalah hasilnya, nanti tampilannya semacam ini Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ada gambaran rekapnya, misalkan yang secara umum itu hasilnya seperti apa, lebih banyak yang merah atau yang hijau, kemudian nanti gambaran masing-masingnya bisa dilihat, oh yang lebih banyak merah di bagian apa nih, misalkan untuk Jatin wanita apakah di variabel usia, apakah di kadar HB, ukuran lila, IMT-nya atau dari perilaku merokok atau tidaknya. Jadi nanti bisa dilihat di masing-masing hasil rekapitulasi dari kuesioner. Kalau misalkan saya pengen melihat lebih detail lagi nih, by name, by address-nya. Ini kok ada yang merah, ada yang hijau. Itu Jatinnya siapa aja, rumahnya mana, itu bisa dilihat nanti klik detail report yang di bagian atas berikutnya. Jadi nanti itu ada kolom pilihan, kolom Jatin, nanti pilih semua, kemudian klik search. Berikutnya nanti akan muncul data calon pengantin di wilayah tersebut. Jadi misalkan saya pengen melihat data di seluruh provinsi Jawa Barat dari 1 Februari sampai 28 Februari. Nah, itu hasilnya begini, ada yang merah, ada yang hijau, itu siapa yang merah, siapa yang hijau, itu nanti bisa dicek di situ. Kemudian kalau mau melihat lebih detail lagi juga bisa, oh nama Jatinnya ini, kemudian alamatnya ini, melakukan pemeriksaan kesehatannya ini, kemudian yang merah di bagian ininya, yang hijau si A, si B, si C. Jadi detailnya by name by address bisa dilihat pada kolom detail reportnya. Berikutnya. Nah, ini penting juga bagi Bapak Ibu admin nanti untuk melakukan proses monitoring. Jadi kira-kira di wilayah saya ini pendampingannya udah jalan atau belum gitu. Jadi nanti bisa diklik di bagian dashboardnya, misalkan klik kolom Jatin belum punya petugas pendamping. Jadi ini adalah Jatin yang sudah masuk ke aplikasi LCMIL tetapi belum didampingi. Jadi misalkan nanti ada angkanya misalkan 50/100. Nah, berarti itu di wilayah saya sebagai admin itu ada 100 calon pengantin. Dari 100 tersebut 50 diantaranya belum punya petugas pendamping. Jadi nanti bisa dicek lagi, misalkan bisa diklik di bagian situ, kemudian kita bisa tahu nih, oh ini di wilayah mana aja nih yang belum punya petugas pendamping. Misalnya, oh ternyata di wilayah F ini yang masih banyak Jatin yang belum didampingi, jadi nanti bisa disampaikan ke admin di wilayah tersebut atau ke tim pendamping keluarga di wilayah tersebut supaya segera tim pendampingnya masuk ke aplikasi LCMIL, atau kalau sudah masuk diharapkan bisa segera mendampingi calon pengantin yang sudah masuk di aplikasi LCMIL. Jadi supaya proses pendampingannya bisa lebih cepat dilakukan. Berikutnya nanti bisa diklik juga admin misalkan pada kolom kuesioner yang belum dikomentari. Jadi ini adalah jumlah kuesioner yang sudah masuk atau jumlah pengantin yang sudah mengisi kuesioner, tetapi kuesionernya belum dikomentari atau belum diulas oleh petugas pendamping. Jadi misalnya dari 100 Jatin yang ada itu sudah ngisi kuesioner, kemudian ada 20 kuesioner nih yang belum diulas atau dikomentari.
Jadi nanti bisa dicek yang belum dikomentari itu catin dari wilayah mana, supaya harapannya nanti bisa disampaikan ke tim pendampingnya supaya segera memberikan komentar atau mengulas hasil kuesioner si catinnya. Jadi meskipun catin tadi ketika dia ngisi kuesioner kemudian ada report warna merah, sudah bisa mendapatkan konten edukasi secara individu, tetapi harapannya nanti petugas pendamping itu bisa melakukan ulasan ataupun memberikan komentar. Misalkan, Mbak, ternyata kadar HB Mbak di bawah normal, jadi harapannya nanti Mbak bisa rajin mengkonsumsi tablet tambah darah atau mungkin bisa mengkonsumsi makanan-makanan berikut ini untuk meningkatkan kadar HB darah dan sebagainya. Jadi itu nanti proses pemberian ulasan atau komentar itu harapannya bisa meningkatkan kualitas pendampingan kepada calon pengantin. Jadi ini materi-materi ataupun fitur-fitur yang bisa digunakan oleh admin untuk memonitor proses pendampingan. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat, mungkin bisa dicoba diklik di bagian apa supaya nanti bisa dapat gambaran lebih detail lagi terkait dengan bagaimana peta calon pengantin di wilayah saya, tim pendamping di wilayah saya, juga bagaimana jalannya proses pendampingan, apakah sudah berjalan dengan efektif atau belum berjalan. Jadi itu nanti salah satu fungsi admin untuk melakukan monitoring di wilayah masing-masing. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, untuk penjelasan tadi sudah kami terangkan terkait dengan bagaimana aplikasi LC-Meal, ada aplikasi LC-Meal calon pengantin, ada aplikasi LC-Meal untuk tim pendamping keluarga atau petugas pendamping, kemudian bagaimana proses registrasinya, bagaimana proses pendampingannya, terus kemudian juga untuk admin sudah kami sampaikan juga bagaimana proses registrasi, kemudian monitoringnya. Saya kalau melihat jumlah catin di wilayah saya seperti apa, kalau melihat hasil kuesioner ataupun reportingnya seperti apa, kemudian bagaimana fitur-fitur yang bisa digunakan oleh admin untuk memantau proses pendampingan dan sebagainya. Jadi harapan kami mudah-mudahan sudah cukup jelas, tapi jika ada pertanyaan-pertanyaan monggo bisa disampaikan, nanti saya dan Mas Riki akan coba menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian.